Catatan kemana tuh? Saya lantang kalau ada orang. Kedua saksi tolong diikuti bersama-sama, diucapkan bersama-sama lafaz yang saya bimbing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan. Siap majelis, satu-satu majelis. Ini obat atau obat obatnya yang dikirim. Belinya di mana? Pada street baik ada contohnya. Oke. Waktu itu saudara kan sudah membeli sebanyak tadi 4 ya, sekitar 4 ya. Artinya kan ada masa waktu tuh, ada masa waktu namanya atau upaya saksi ingin mencoba atau ada perubahan berarti kan? Ada perubahan, apakah memang nggak cukup 1 minggu gitu kan? Berarti dengan total keseluruhan obat ini digunakan, berarti berapa waktu pemakaian saudara hingga saudara berhenti menggunakan obat ini? Kurang lebih 3 3 bulan. bulan, 3 apa 6? Lupa. Lupa kalau memang kalau sampaikan lupa, Ya, lupa lupa. gitu. Yang jelas saya konsumsi dan tinggal sisa itu. Ya, itu karena di penyidikan saksi bilang katanya selama 6 bulan. Ya. Lupa, tapi pada persidangan hari ini saudara saksikan lupa memang. Cuma memang waktu itu saudara sudah pernah membeli beberapa produk white tomato. Hanya white tomato saja. White tomato sama apa? Embody lotion. Embody. Tapi itu udah nggak usah, saya yang sakit ini. Oh. Soalnya itu saya konsumsi. Oh, ini sakitnya apa nih maksudnya nih? Sakit di hati, ada efek lah pasti. Enggak, maksudnya bukan di hati maksud saya. Terhadap efek samping luar maksudnya, bukan itu. Maksudnya setelah saudara menggunakan ini, apakah ada penggunaan yang di luar batas? Contoh, saudara menggunakan itu banyak, saudara ada alergi obat? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ada kemerah-merahan? Tidak ada. Atau ada indikasi lain atau efek samping lain? Tidak ada. Tidak ada. Cuma tidak ada perubahan. Waktu dan uang. Waktu dong, iya. Itu kan non material. Saya ngomongin bicara masalah fokus ya saksi ya, terkait dengan medis. Jadi medis itu apa yang dirasakan secara langsung gitu. Contohnya kalau bisa minum minum paracetamol, nah saudara akan mengantuk. Di waktu itu saya ada pusing, cuman saya nggak ngeh kalau mungkin di produk ini gitu. Di waktu itu ya saya berhenti, alhamdulillah ya pusing itu nggak ada lagi. Itu penggunaan keberapa? Lupa, saya lupa. Oh pernah waktu itu pusing? Pernah
Cuma pada saat pusing itu, apakah saksi mengkonsumsi obat lain? Tidak ada. Tidak Saya ada. Tidak ada riwayat sakit. Atau ada Ya. riwayat medis lain? Siapa tahu saksi memang lagi kondisi lagi kecapean. Tidak. Atau dalam keadaan, misalnya contoh, mohon maaf ya, kan namanya wanita mengalami head ya, atau menstruasi, atau dalam faktor eksternal tersebut. Tidak. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Itu yang saksi alami Ya, dan ya. saksi rasakan pada Ya. saat itu. Ya. Oke, tadi sempat saksi menyebutkan ada kerugian secara material, yaitu berupa uang atau kerugian. Berapa saudara jadinya kalau total? Apa yang saksi rasakan sendiri aja ya? Ya, pertama 2.400.000 sekian, kedua 2.400.000 sekian, hampir 5 juta. Itu aja yang saksi rasakan. Saudara nih pernah di BAP nih. Ini keterangan saudara nih. Kami mau pertegas ya. Saudara bilang di poin 21, ditanya sama penyidik, apakah saudara mengetahui siapa penanggung jawab atau pemilik Imeco Jaya? Jangan nama ini Jaja, tapi kita baca si Jaya dan CV Athena Mandiri Group. Dan apakah saudara Ri mengetahui alamat serta nomor telepon yang mereka dapat hubungi? Saudara jawab, dapat saya jelaskan, yang bertanggung jawab atas perusahaan tersebut yang tadi saya sampaikan adalah saudara Richard Lee. Tahu dari mana saksi ini bahwa ini milik Richard Lee? Saya orang awam ya, jadi saya nggak tahu. Makanya saya taunya saya beli di lab Dr. Richard, berarti semua itu penanggung jawab Dr. Richard dong, gitu loh. Maksud saya kan ibu rumah tangga yang awam dan mungkin bisa dibilang bodoh, dan saya ternyata dibohongi dengan tidak ada kandungan tomat. Jangan terlalu ini berlebihan biasa aja. Ya, maaf. Kita fokus pada pertanyaannya aja, jawab memang ya. Kalau sakit hati, kami tetap fokus pada pertanyaan yang disampaikan oleh kami sebagai tim penuntut umum. Sementara cukup majelis. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih yang mulia majelis. Terima kasih rekan GPU tadi juga sudah menyampaikan. Terima kasih rekan Rina Martika Heni ya sudah hadir. Kami memahami apa yang tadi saksi sampaikan. Pertama yang mau saya sampaikan, apakah saksi beberapa waktu ke belakang ini baru pulang dari luar negeri? Tidak, saya di rumah saja. Tidak pergi ke luar negeri, tidak pergi umroh? Tidak hanya di rumah saja. Saudara saksi tinggal di kota mana? Saya di perumahan Grand Mekarsari, residen Blok B1 nomor 1 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Racek. Oke, baik. Suami bekerja? Wira swasta. Anak? Anak 3. Baik. Pada saat pembelian produk tersebut kan ada 2 kali ya, jadi 4 pertama dan 4 kedua. Gitu. Nah, dari produk keempat pertama ini kan saksi habis ya. Jadi waktu lagi produk pertama habis. Nah, waktu ketika membeli itu minumnya setiap hari? Setiap malam. Setiap malam. Ya, itu pun nyumput-nyumput biar nggak ketahuan suami. Oh, ya maksudnya niatnya baik untuk ya biar putih, beli uang nabung kan atau putih gitu. Luar biasa. Baik, terus selanjutnya tidak ada muntah-muntah, mual atau segala macam pada saat mengkonsumsi tersebut. Ada efek samping? Tidak ada. Mungkin di saat itu pusing tapi saya tidak menuju ke weto-weto. Gitu ya. Jadi minum setiap malam ya. Terus ada yang dirasa perubahan selama? Tidak ada. Kan saksi ini membeli 4 box, habis baru beli atau sebelum habis beli? Saya kayaknya kurang beberapa pokoknya lebih jelasnya belum sampai habis saya udah beli lagi. Beli lagi ya. Baik, jadi sudah habis untuk 6 bulan ya.
Untuk 6 bulan. Saya lupa. Baik, itu kan 6 box untuk 6 bulan ya. Oke, terus selanjutnya kapan kenal dengan saudari Samira atau Doktif? Karena saya menghubungi Doktif, karena saya merasa ketipu dengan produk Dokter Richard. Oke, baik. Jadi menghubungi Dokter Samira dengan jalan apa waktu itu menghubungi Dokter Samira? Dengan jalan lewat TikTok. Lewat TikTok. Iya. Terus apa tanggapan Dokter Samira? Lama tidak direspon, tapi saya setiap dia ini saya selalu komen karena saya minta keadilan. Oh, begitu. Saksi sebelumnya sudah mengeluhkan ini belum ke hotline-nya Dokter Richard? Gimana? Menghubungi ke hotline-nya, ke tempat membelinya, kok nggak ada dampaknya dan segala macam? Tidak. Ya. Oke, baik. Saudari kenal dengan saudara Haryadi Hardi tidak Tidak pernah bertemu? Tidak. Jadi tidak kenal sama sekali ya? Iya. Oke, terus ketika mendapat respon dari Dokter Samira atau Doktif, apa yang disampaikan oleh Doktif? Lebih tepatnya saya lupa. Yang jelas saya menghubungi, saya minta keadilan. Seperti itu. Yang pertama kali bertemu dengan saudari Samira itu kapan? Saya lupa. Di mana? Di Polda atau di mana? Di Polda. Jadi pertama kali bertemu di Polda untuk menceritakan kronologi seperti yang saksi sampaikan ya. Iya. Di BAP ya. Terus apakah saudara saksi mengetahui dengan saudari Samira melaporkan saudara Richard nih ke polisi, ke Polda pada saat hari itu? Sudah tahu ada rencana laporan? Saya tidak tahu. Tidak tahu, Saya jadi tidak tahu. langsung bertemu. Iya. Oke. Sekali lagi saya tanya, di sini sudah ada pertanyaan dari BAP di nomor 15. Apakah ada efek samping atau efek negatif setelah selama 6 bulan saudari mengkonsumsi produk white tomato? Jelaskan. Tidak ada. Jadi tidak ada ya? Tidak ada. Jadi tidak ada yang yang bermasalah dari white tomato tersebut. Terus ditanyakan juga oleh penyidik, di mana saudari mengetahui dan meyakini bahwa produk white tomato mengandung white tomato putih? Karena dokter Richard yang live. Gitu ya, jadi katanya ada gitu ya? Ada, ya. Nah, terus pertanyaan penyidik lagi, apakah saudari pernah melakukan cek laboratoris atas kandungan dari produk WT tersebut? Tidak. Tidak ya? Jadi nggak pernah tahu sebenarnya ada atau tidak. Baik. Oke. Untuk tadi yang pertanyaan jaksa di nomor 21, jadi saudari ini tidak tahu pemilik PT Imedco Jaya dan CV Athena ya. Jadi menganggap saja bahwa semuanya punya Dr. Richard. Dr. Richard. Oke. Baik, apakah saudari mengenal pemilik akun TikTok Riko Mahaputra secara personal sebelum saudari melakukan pengaduan? Saya tidak kenal, cuma saya setiap live kan sama Doktif ya, dokter detektif. Makanya saya dokter detektif nggak bisa dihubungi, maka saya menghubungilah Kak Riko. Baik. Apa yang mendorong saudari secara spesifik merespon panggilan akun yang sedang mencari korban? Jadi akunnya kan mencari korban dari produk tersebut. Itu karena itu saudari menghubungi atau bagaimana? Memang harus seperti itu, karena banyak korban. Cuman mungkin mereka jauh, tempat saya kan dekat. Kalau bukan saya, siapa lagi gitu loh?
Baik, kenapa saudari tidak menghubungi customer service resmi dari Goriskin ya? Tidak direspon. Ada buktinya? Lupa saya di kala itu. Boleh disampaikan? Tidak ada bukti Tidak responnya. ada, tidak. Baik. Apa yang saudari harapkan dari hal ini? Dari Ya, kejadian? saya minta pertanggungjawaban gitu loh. Apa maksudnya kira-kira apa? Mungkin penggantian uang atau bagaimana gitu? Gini ya, saya nabung gitu. Saya itu menabung. Saya malu. Baik, saya tadi tanyanya apa namanya customer service tapi tidak ada dihubungi ya. Tolong dikasih tisu Pak. Jadi tenang ya, saya kan tanyanya sopan nih, sopan baik. Sekarang nih saya sopan baik segala macam. Kalau nanti belum tentu kalau sama yang lain. Terus selanjutnya saudara saksi tahu tidak? Ada tidak bukti percakapan WhatsApp lengkap antara saudari dengan nomor 089934758887? Sudah tidak ada. Pemilik nomor WhatsApp tersebut, apakah saudari tahu? Tidak. Tidak. Baik. Bagian kedua, saudari menyatakan di BAP poin nomor 4 bahwa hubungan saudari dengan Samira adalah pertemanan. Padahal baru bertemu sekali tanggal 28 Januari 2026 di Polda Metro Jaya. Betul? Betul. Apakah wajar yang sekali bertemu langsung berteman begitu? Ya, gimana ya? Ya saya kan ibu-ibu yang berteman dengan doktif yang udah mau menolong saya, ya saya menganggap teman. Gimana ya? Saudari Menjelaskan. diajak umroh nggak kemarin sama dokter? Enggak. Tidak ikut. Saya juga tidak mau semisal diajak. Pada saat itu siapa yang membiayai dan memfasilitasi kedatangan saudari ke Polda Metro Jaya pada tanggal 20 Januari 2026? Saya minta jemput Dijemput sama? sama supir doktif. Baik. Apakah ini kan pada saat bertemu Dokter Samira mengarahkan poin-poin kesaksian yang harus saudari sampaikan di kepolisian? Tidak ada. Ada nggak arahannya? Tidak ada. Karena di BAP ini ada yang mirip-mirip. Tidak ada. Tidak ada. Iya. Baik. Selanjutnya di poin nomor 5, saudari mengakui tidak tahu tentang LP yang dibuat Haryadi Harding. Namun di poin nomor 6 di BAP, saudari menyatakan diri sebagai korban atas laporan polisi tersebut. Bagaimana saudari bisa mengklaim sebagai korban dari sebuah laporan polisi tapi saudari tidak tahu bahwa akan melakukan laporan polisi tersebut? Ya, saya tidak tahu, saya orang awam. Jadi maksudnya Gitu, Pak. gini, Ya. hari itu kan mau lapor, Ya. saudari nggak tahu. Tapi di laporan itu saudari mengaku sebagai korban. Bagaimana ceritanya? Kok agak ngejelimet menurut saya ini. Jadi saudari tahu tidak bahwa hari itu akan ada laporan polisi yang dilakukan oleh saudari Samira melalui Haryadi Harding. Kan saudari Samira tidak hadir tuh pada saat itu. Lupa saya, benar lupa. Lupa. Iya, benar. Gitu. Jadi maksud saya kan pada saat itu saudari itu bertemunya dengan Haryadi Harding atau saudari Samira tadi waktu di Polda? Siapa sih? Nggak tahu. Ya, Haryadi Harding itu yang membuat laporan polisi. itu Pernah ya. ketemu tidak? Polisian itu ya? Ya, Oh, betul, yang iya, di iya. kepolisian Mas yang ganteng itu loh. Mas yang ganteng itu yang masih muda. Iya. Apa ketemu nggak? Pernah ketemu nggak? Iya, waktu di Polda? di ini ditanya-tanya. Iya. Kalau ditanya-tanya. Iya, iya. Jadi maksud saya gini loh, kan saudari tidak tahu mau ke Polda itu mau ngapain. Nah, terus di poin nomornya ini, nomor 6-nya ini saudari bilang sebagai korban. Iya. Begitu. Ini saudari sebagai saksi atau sebagai korban ya? Saya sebagai korban, saya membeli produk itu gimana ya? Saksi atau korban? Karena kalau korban itu langsung melaporkan, ini kan yang lapor Dokter Samira. Iya, saya minta tolong, Pak. Kalau saya nggak minta tolong, nggak mungkin sampai sini, Ya, Pak. namanya baik-baik saja, Iya. kan saya namanya baik-baik. Iya. Iya. Saudari memberikan kuasa nggak ke Dokter Samira untuk melapor? Saya minta tolong. Jadi nggak ada kuasa. Nggak ada, dok. Ini saya udah ketipu gini. Ini gimana, dok? Tolongin saya, dok. Jadi tidak ada Dokter Richard kuasa, ya? kaya raya, masa membohongin? Baik.
yang saya nak belinya. Baik. Apakah saudari pernah membaca fisik dokumen laporan polisi? Pernah tidak lihat laporan polisinya? Yang ditulis kemarin ya? Ini yang dilaporkan pada saat itu. Yang dilapor saya ya dibacain. Bukan untuk laporan polisinya. Laporan polisi yang ditandatangani oleh Raja Pilihan. Ya, betul. Ya, sebagai pelapor. Pernah kau saudara lihat laporan itu? Lupa. Lupa. Tidak diperlihatkan kepada saudara. Lupa saya. Soalnya saya tuh punya bayi nih, anak kecil, jadi pusing gitu loh. Udah di situ lama, anak nangis di luar, jadi lupa. Jadi tidak pernah ya. Tapi saudari memberi kesaksian pada saat yang dijemput, tidak bertemu Dokter Samira sebelumnya. Tidak. Saya nanya baik-baik. Jadi tidak pernah baca. Lalu atas dasar apa saudari menyimpulkan bahwa kerugiannya sama dengan kerugian yang dialami oleh Dokter Samira? Jadi kerugian saudari itu, kalau saudari menganggap bahwa saudari punya kerugian yang sama dengan Dokter Samira? Saya nggak menganggap deh. Nggak menganggap ya, karena Dokter Samira memang nggak ada kerugian apa-apa katanya. Saya nggak tahu. Oke, Pokoknya saya nggak mau tanya kemana-mana lah ya. Terima kasih. Ya. Sekarang saya ada pertanyaan lagi. Poin nomor 7, saudari menjawab tidak tahu kapan dan di mana dugaan tindak pidana terjadi. Nah, jika waktu dan lokasinya saudari tidak tahu, bagaimana saudari bisa meyakini telah terjadi tindak pidana? Tahu nggak sih, dilaporin ini melaporkan Dr. Richard adanya tindak pidana, tapi saudari tidak tahu kejadian tindak pidananya di mana. Ya karena menipu itu ya, yang ada tomat putih tapi nggak ada tomat putihnya. Iya, tapi kan saudari nggak tahu, nggak ada uji labnya. Uji labnya sampai saat ini belum ada uji lab. Tapi nyatanya saya nggak ada perubahan. Dokter Richard ngomong seminggu atau 2 minggu. Mungkin kulit saya kulit badak ya. Nggak, menurut Belum saya kering. agak cerah nih mukanya. Aku minum New Lab sekarang. Jadi, ada nggak foto saksi yang dulu sama yang sekarang? Tidak ada karena di TikTok semua filter. Oke. Mohon tenang belum waktunya. Ya, mohon tenang belum waktunya rekan-rekan. Di BAP, selanjutnya apakah klaim tindak pidana ini murni analisa hukum saudari pribadi atau diarahkan oleh pihak lain? Ini saya sendiri. Baik, sebagai saksi, apakah saudari menyadari bahwa kesaksian saudari ini berdasar asumsi tanpa fakta-fakta yang pas secara hukum? Ini fakta. Fakta Ya, saya. menurut saksi ya. Iya. Baik. Selanjutnya di poin 8, saudari menyebut menyaksikan live akun Dr. Richard Lee. Bisakah saudari membuktikan tanggal, jam, dan menit tepatnya saudari menonton live tersebut? Saya lupa toh Pak, udah lama Pak. Baik, kan saya nanya. Boleh dong saya nanya? Ya. Mbak boleh lupa, Ya. saya boleh nanya. Ya, Oke? Pak. Ya. Apakah saudari merekam screen record saat Dr. Richard Lee mempromosikan produk tersebut di live TikTok? Tidak Pak. Tidak. Tidak. Apakah ada bukti-bukti yang saudari berikan ke polisi berupa bukti video atau bukti medsos atau yang lain-lain? Tidak Pak. Tidak Tidak ya. Pak. Baik. Bisakah saudari menyatakan bahwa Dr. Richard Lee mengklaim dapat memutihkan kulit dalam 1 bulan konsumsi di BAP poin nomor 9? Sesuai dengan apa yang saudari sampaikan, bisakah saudari tunjukkan bukti rekaman suara atau video yang otentik terkait ucapan spesifik tersebut? Lebih jelasnya saya lupa Pak. Yang pokoknya saya tuh meyakini Dokter Richard. Saya benar-benar yakin kalau beliau adalah benar-benar dokter yang tidak mungkin membohongi masyarakat.
Saya mempercayai ucapannya di waktu itu. Oke, saya bacakan ya. Jadi soalnya penting. Jadi sebenarnya kalau kita ada kerugian kita harus punya bukti untuk hal. Dengan cara bagaimana Dr. Richard Lee yang mempromosikan produk Wetometo yang diduga melakukan tindakan pidana di bidang kesehatan atau perlindungan konsumen terkait perkara ini? Bisa saudara jelaskan? Ini pertanyaan dari penyidik kepada saudari di poin nomor 9. Saya bacakan ya, kan lupa ya. Dapat saya jelaskan cara memperdagangkan produk berupa suplemen kesehatan dengan merek Wetometo di TikTok Dr. Richard Lee dengan cara live dengan nama akun TikTok Dr. Richard Lee menjelaskan bahwa manfaat suplemen kesehatan dengan merek Wetometo adalah memutihkan dan mencerahkan kulit dalam 1 bulan konsumsi atau pemakaian. Atas perkataan di live tersebut, saya tertarik akan produk tersebut. Begitu. Nah, itu ada buktinya nggak, saksi, bahwa Dr. Richard pernah menyatakan bukti yang tadi, kata-kata dalam sebulan bisa putih, bisa tambah cantik. Intinya saya tidak pernah menyimpan video Ya, beliau. jadi hanya sisa produknya saja. Iya. Baik. Screen record juga tidak ada ya. Jadi yang Tidak ada. tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Apakah saudari bisa mengingat kata yang diucapkan oleh Dr. Richard Lee, apakah memutihkan atau mencerahkan? Memutihkan. Memutihkan. Iya. Maksudnya kira-kira gimana? Yang memutihkan, mencerahkan semua itu ada di Oke, ya. Saya nilai. minta dijelaskan maksudnya memutihkan itu kalau dari yang diharapkan oleh saudara saksi ini dari kulit bagaimana menjadi bagaimana? Apa dari kulit misalnya dari kulit sawo matang menjadi putih kayak bule atau bagaimana, kira harapan ekspektasi ketika saudara saksi meminum WT itu? Saya lupa pas dia live. Pokoknya saya ingat produk ini bisa memutihkan, bisa apa tadi? Mencerahkan. Semua ada. Pokoknya ngomongnya itu udah klepek-klepek hati saya. Oh gitu. Saya gini, harapannya seperti apa putihkan? Sekarang saya lihat nih saudara saksi ini, apa menurut saksi warna kulitnya ini apa? Kuning langsat. Nah, maunya seperti apa kalau meminum produk tersebut? Apa jadi putih kayak bule atau bagaimana? Paling tidak bersih, tidak buluk lah kalau kata orang Jawa. Selanjutnya riwayat pembelian. Saudari melakukan 2 kali pembelian 6 Juni 2024 senilai 2.400.000 sekian dan 3 September 2024 senilai 2.400.000 sekian. Masih menyimpan pembayarannya tadi Resi? Tidak. Sudah Tidak disita? lama, iya. Sudah disita di sana? Apanya? Produknya? Ya, bukan struk pembeliannya. Struk pembelian? Ya, resinya Mas. Oh, invoice. Ya, invoice-nya sama penyidik. Invoice ya. Oke, ini kan ketika mengapa ada jeda hampir 3 bulan antara pembelian pertama dan kedua? Kan saya nabung dulu. Ya, maksud saya begini. Ya. Ini kan nggak putih-putih nih. Ya. Kenapa beli lagi gitu loh? Karena saya kulit badak, saya takutnya kayak gitu. Begitu. Iya. Maksudnya kan gini loh, Tapi kalau kulitnya misalnya nih saya nih minum Panadol, misalnya, mohon maaf, minum salah satu produk tertentu gitu ya. Terus nggak sembuh nih, misalnya pusing, minum A nggak sembuh, besoknya nggak sembuh, besoknya nggak, nah akhirnya udah kita stop aja lah, nggak usah sampai 3 bulan, nggak usah sampai 4 bulan. Tapi ini saudari saksi ini masih habis gitu ya, terus membeli lagi begitu. iya, karena saya orang model konsisten. Siapa tahu dengan saya mungkin pembelian pertama belum ada hasil, siapa tahu pembelian kedua ada hasil. Jadi masih yakin dengan produk? Iya, masih tersebut? yakin. Saya sangat masih yakin. Apakah transaksi pembelian tersebut dikirim ke alamat tinggal saudari sendiri? Ya, ke rumah kontrakan saya. Baik. Sekarang udah tinggal sendiri. Alhamdulillah. Deket-deketan Rumah ya. sendiri ya, Iya. rumah sendiri sekarang. Iya. Saudari mengaku mengkonsumsi 6 kemasan selama lebih kurang 6 bulan. BAP poin nomor 14. Total pembelian saudari ada 8 box. Mengapa saudari tetap membeli 4 box lagi di bulan September jika Juni September itu saudari tidak mengadakan efek? Iya, karena saya masih yakin sama dokter Richard. Yakin. Iya. Oke, jadi jika 3 bulan pertama pokoknya masih yakin. Belum. Siapa Iya, tahu iya. ada hasil gitu ya. Iya. Begitu. Apakah saudari mengkonsumsi produk secara rutin tanpa terputus setiap hari?
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.